Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Kali ini saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar semua, kali ini membahas materi tentang organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Organisasi yang ada di dunia ini berdampak kepada berbagai negara di dunia ini. Kita lihat, pertama, organisasi militer regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Apa saja organisasi militernya? Kita lihat nanti di slide berikutnya. Ada organisasi militer regional dan global, terus ditambah dengan pengaruh organisasi militer regional dan global terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, organisasi ekonomi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Ini ada 2 poin. Organisasi ekonomi regional dan global, pengaruh organisasi ekonomi terhadap global bangsa Indonesia. Para pelajar semua, kita mulai saja. Organisasi apa saja yang akan dibentuk oleh negara-negara untuk mengimbangi dari globalisasi ini? Kita lihat yang pertama, NATO. NATO yang singkatannya itu North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Ini pada tanggal 4 April 1949, para menteri luar negeri dari negara-negara membentuk organisasi ini, yaitu NATO. Kita lihat pertama negara Amerika Serikat yang menjadi bagian pembentukan negara NATO atau membentuk NATO Nation, North Atlantic Treaty Organization. Yang kedua negara Prancis, yang ketiga negara Belgia, yang keempat ada Belanda, terus Luxembourg, Kanada, Islandia, Italia, Portugal, dan Denmark. Ini organisasi yang akan mengimbangi dari organisasi yang dibuat oleh Uni Soviet. Jadi ada para perang dingin ini berebut pengaruh pada negara-negara yang sedang berkembang. Apa tujuan dari NATO? Kita lihat saja. Tujuan pembentukan NATO ini ternyata melindungi negara anggota dari ancaman Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Ini disebut Perang Dingin, tetapi terjadi persaingan-persaingan militer, ekonomi, ideologi. Nah, untuk melindungi dari negara-negara yang konflik dari Uni Soviet, makanya dibentuklah NATO. Kita lihat dampak untuk bangsa Indonesia akan seperti apa. Yang kedua, pengimbangnya ada SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Pada tanggal 8 September tahun 1954, berdasarkan perjanjian Manila, terbentuklah Pakta Pertahanan Asia Tengah. Nama ini merupakan aliansi Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Tujuannya yaitu memberi bantuan militer kepada negara-negara anggota yang diserang oleh pihak luar. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tengah. Terus, ini aliansi Amerika Serikat ini dalam Perang Dingin mengalami kegagalan karena bagian besar SEATO, anggota SEATO-nya bukan negara Asia Tenggara. Ini juga menjadi penyebab terjadinya konflik. Yang berikutnya ada Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini integrasi antara Jerman Barat ke dalam NATO melalui
ratifikasi persetujuan Paris. Adapun latar belakangnya, Fakta Warsawa ini penandatanganan Fakta Warsawa oleh Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur pada tanggal 14 Mei 1955. Tujuannya, Fakta Warsawa ini mengimbangi keberadaan NATO dan mengorganisasikan diri terhadap ancaman NATO. Ini persaingan organisasi regional global antara Blok Barat dan Blok Timur, Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Kita lanjutkan, ini ada lagi CENTO atau singkatan dari Central Treaty Organization, CENTO. Pada tanggal 24 Februari tahun 1955 terbentuklah Fakta Organisasi Timur Tengah atau Fakta Baghdad. Nah, anggota-anggotanya terdiri dari Turki, Iran, Irak, Pakistan, dan Inggris. Dilanjutkan, pada tahun 1958 Irak keluar dari keanggotaan Fakta Baghdad. Pada tahun 1959, Amerika Serikat bergabung dalam Fakta Baghdad. Amerika Serikat terus mengubah nama Fakta Baghdad menjadi Central Treaty Organization atau CENTO. Central Treaty Organization atau CENTO. Ini untuk mengimbangi pengaruh Uni Soviet terhadap Amerika Serikat. Jadi, kedua negara adidaya ini terus bersaing di segala bidang, teknologi, ideologi, politik, sosial, bahkan budaya. Nah, berikutnya ada tujuannya dari CENTO ini melawan ancaman ekspansi Uni Soviet ke daerah penghasil minyak di Timur Tengah. Para pelajar semua, sahabat-sahabat semua, itulah sekilas tentang organisasi regional global yang dibuat oleh negara-negara yang berkembang untuk mengimbangi, terutama negara adidaya Amerika Serikat dengan Uni Soviet, untuk mengimbangi segala macam pengaruh kedua negara tersebut. Nah, dampak untuk bangsa Indonesia nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Sedikit saja bahwa untuk Indonesia, tidak termasuk salah satu blok, sehingga nanti akan muncul gerakan non-blok. Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga klik loncengnya, lanjut dibagikan. Semoga bermanfaat dan menerima video-video terbaru dari channel Hendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.